Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali dalam program Jateng Talk bersama saya Sulis SA. Pada edisi kali ini kita sudah kedatangan tamu dari tetangganya Kota Semarang, tetangganya lagi. Ya, ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Temanggung, Bapak Dwi Sukarmi STMT yang sudah kroyo-royo datang ke Kota Semarang. Pak Dwi, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, sehat. Mas Sulis. Ya. Nah, ini Pak Dwi ini dari Temanggung atau dari luar Temanggung ini, Pak? Dan khusus Jawa Pos, dari luar Temanggung langsung ke Jawa Pos. Waduh, luar biasa. Tidak mampir-mampir. Temanggung ini kalau ngomong-ngomong ini sebenarnya pas ini Pak ya, pas musim-musim ini main ke Temanggung cocok ini Pak ya? Iya, karena baru sejuk-sejuknya, dingin-dinginnya, baru banyak sayur mayur, jadi sejuk, sehat. Dingin-dingin. Kayak Temanggung, Wonosobo, Magelang itu kota-kota yang syahdu ya Pak. Siap. Pak Dwi ini sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, tentu ini upaya menarik investasi, investor datang ke Kabupaten Temanggung. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu Pak Dwi atas prestasi yang diraih oleh dinas yang dipimpin Pak Dwi sebagai salah satu dinas yang berhasil meraih WBK ya Pak ya, wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas dari korupsi. Wilayah bebas dari korupsi. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Pak WBK itu Pak, dan oleh siapa diberikan predikat itu? Iya. Oke, Mas Sulis, teman-teman semuanya yang saya hormati, kami dari pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya dari Dinas DPM PTSP Kabupaten Temanggung, mengucapkan terima kasih, rasa hormat yang setinggi-tingginya karena di tahun 2024 tepatnya hari Rabu kemarin, DPM PTSP mendapatkan suatu anugerah yaitu wilayah bebas dari korupsi atau yang lebih dikenal adalah anugerah WBK. Anugerah WBK ini dianugerahkan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas atau badan-badan yang mempunyai layanan, Mas, khususnya. Pelayanan publik ya? Iya, pelayanan publik, yang salah satunya kan di DPM PTSP. Diberikan mempunyai 6 kriteria sebetulnya ini. Apa saja? Kriteria yang pertama, dia berhasil merubah sistem kinerjanya. Ya, mungkin dari manual menjadi IT atau teknologi. Terus SDM, ada peningkatan yang rata-rata S1, sekarang rata-ratanya meningkat menjadi S2. Aparaturnya ini. Ya, aparaturnya. Jadi dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada inovasi atau kreasi. Iya. Tidak boleh hanya capaian-capaian rutin-rutin saja, tapi juga harus berkreasi, berinovasi terkait dengan layanan-layanan. Ada terobosan. Iya, ada terobosan-terobosan untuk pelayanan. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ada komitmen besar bahwa pelayanan ini 0 rupiah. Sama sekali tidak ada biaya. Iya, 0 rupiah, tidak 0% tapi 0 rupiah ya. 0 rupiah. Jadi disitulah indikator-indikator yang diterima dan dinyatakan lulus oleh Kementerian Kemenpan RB yang diserahkan Bu Menteri langsung kemarin ke DPM PTSP. Malah kalau Mas Sulis bisa lihat webnya Kemenpan RB yang mengangkat piala tinggi-tinggi itu hanya saya. Kemarin itu kan orang-orang melengkatnya nggak begitu tinggi, tapi DPM PTSP Kabupaten Temanggung mengangkat penghargaannya tinggi-tinggi dan ternyata dinobatkan foto terbaik untuk penyerahan penghargaan itu. Itu Mas Sulis. Pada prinsipnya kami itu memulai dari zona integritas. Semua harus tertib sesuai dengan aturan dan administrasi juga harus tertib sesuai dengan aturan juga dan berkomitmen bersama-sama untuk memperbaiki diri. Itu zona integritas itu, dan mendapatkanlah setelah 2 tahun gagal, Mas. Tahun 2022 kami belum berhasil, tahun 2023 kami juga belum berhasil. Alhamdulillah ini, Mas, berkat doa Mas Sulis bersama teman-teman Jawa Pos Radar Semarang ini, ternyata doanya kan mandi nih, Mas. Wah, mendapatkan WBK untuk
DPM PTSB Kabupaten Temanggung. Sebelum BBK sebetulnya kami mendapatkan penghargaan dari Ombudsman juga yang diserahkan di Semarang. Ombudsman Jawa Tengah. Iya betul, Ombudsman Jawa Tengah. Kami peringkat A sekarang Mas kualitasnya, kualitas A, kualitas tertinggi di Ombudsman itu. Jadi menilai kami, nilai kami itu 95,40. Jadi sudah tertinggi, bagus ya. Sebelum Ombudsman juga kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Investasi, dari pusat kami juga mendapatkan nilai 93 atau peringkat 13 tapi se-Indonesia Mas. Wah itu ada berapa ratus itu ya? Enggak ratus, tapi 415 Mas. 415 kabupaten se-Indonesia kami peringkat 13. Wah luar biasa. Dan target kami besok peringkat 1 Mas. Tahun depan? Tahun depan. Nanti saya duduk di sini lagi. Siap. Amin. Pak Dwi, saya menggarisbawahi tadi disampaikan oleh Pak Dwi ada 4 kriteria, tapi saya tertarik ya. Selain kalau transformasi dari manual ke digital itu mudah ya bisa dilakukan. SDM juga. Nah yang paling menarik itu terkait dengan inovasi, Pak. Betul. Nah, inovasi atau terobosan apa yang dilakukan oleh Temanggung sehingga bisa meraih predikat ini, Pak, yang sudah dilakukan. Betul, Mas. Kalau kita berbicara suatu pekerjaan, kalau tidak ada inovasi itu ibarat sayur kurang garam, Mas. Jadi hambar, Mas ya. Kurang menarik, nggak enak dimaem, rasanya juga tanpa terasa. Untuk itu kami tekankan pada teman-teman semuanya, tim di DPM PTSB ini, bahwasanya kita bekerja harus selalu berinovasi, Tidak boleh hanya rutin-rutin saja, tidak boleh hanya copy paste seperti tahun-tahun sebelumnya, atau biasanya gini sudah jadi kok Pak Dwi, nggak boleh. Kan biasanya gitu Mas Sulis ya. Tapi selain Radar Semarang loh ya, Japos kan orang-orangnya penuh inovasi. Jadi kami memang tekadkan di awal tahun agar kami menciptakan minimal 1 inovasi, harus wajib dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tapi alhamdulillah kami kerjasama dengan kuat dengan tim, kami kerjasama dengan semua pihak. Di tahun 2024 ini kami mempunyai 12 inovasi, Mas. Wah, cuma 1 berarti? Enggak 1 ya. Inilah yang menjadi nilai kami plus dari Kementerian Kemenpan RB tersebut. Bisa disebutkan, Pak? Jadi salah satunya adalah Lajum. Apa itu? Lajum yaitu suatu inovasi apabila ada suatu perusahaan atau pengusaha atau yang mempunyai uang kepingin tanya-tanya terkait dengan perizinan, baru tanya-tanya dengan syarat-syarat dan sebagainya. Baru tanya-tanya. Iya, baru tanya-tanya itu tidak perlu ke Temanggung, Mas. Kami siapkan alat-alat Japras untuk Zoom. Baik dari Semarang, dari Samarinda, dari Kamarin. Kasihan, Mas. Kalau hanya mencari informasi tentang Temanggung, tentang perizinan Temanggung, tentang seluk-beluk persyaratan, kok tidak harus ke Temanggung, itu kasihan. Jadi kami fasilitasi semua, mereka tinggal buka HP dimanapun, jam berapapun, Mas. Jam berapapun? Jam berapapun. 24 jam? 24 jam. Karena kami inovasi yang kedua adalah 24 jam garing 7. Apa? 24 jam 7 hari. Iya, ini pernah Mas dimanfaatkan oleh salah satu calon investor di Temanggung. Dia hadir itu jam 7 malam, Mas. Dan 7 malam. Jam 7 malam. Iya, jam 7 malam. Kami tetap terima. Kami full tim. Karena yang datang itu kan pasti pakai bawa uang, Mas, investor, Mas, di Temanggung. Kami sambut dengan senyum. Oh, itu datang langsung ke? Pada waktu itu datang. Tapi sebelum datang, Zoom dulu. Sudah Zoom dulu. Jadi inovasi itu, inilah inovasi salah satunya adalah yang disukai para teman-teman yang kepengen investasi di Temanggung. Zoom itu tadi singkatannya ada singkatannya Pak itu, Pak? Apa itu, Pak? Kerja dengan Zoom itu, Pak. Zoom itu ya. Pakai Zoom meeting gitu ya. Saya kira layanan Zoom gitu ya, disingkat. Tidak, kerja dengan Zoom. Tapi ini memang menjadi kesenangan teman-teman pihak swasta. Layanan lewat Zoom ya bisa itu. Soalnya kan kalau birokrasi kan jam kerja ya. Jam kerja. Iya, Pak. Jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Jam 4 nggak dilayani. Enggak.
Alhamdulillah sudah dimanfaatkan Mas oleh teman-teman dari Jakarta, dari Semarang, dimanfaatkan. Termasuk tadi yang pelayanan 24 jam 7 hari lewat medsos atau lewat ketemu kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah inovasi yang ketiga adalah jemput bola, jemput bos ya. Jemput bos. Iya, jadi bola apa S-nya Pak? Jemput bos pada itu. Bos itu kan orang yang punya uang. Calon investor. Iya, orang yang punya orang yang mempunyai uang banyak itu kan bos itu. Jadi kami yang ke sana. Jadi kami yang ke tempat-tempat perusahaan atau tempat-tempat UMKM atau tempat-tempat yang mau berizin, baik itu di pariwisata, di car free day, di jalan raya, di tempat-tempat kesenian. Pak Dwi, saya di tempat kesenian nih, bisa minta tolong timnya ke kami untuk membantu kami untuk membuat NIB, nomor induk berusaha, dan sebagainya. Kami bisa itu Mas. Kami lakukan di pasar-pasar, terakhir di pasar Paraan Mas. Jadi di pasar Paraan tidak hanya jual beli saja, tapi teman-teman yang kepengen membuat nomor induk berusaha atau NIB itu bisa kita layani Mas di langsung situ. Di situ. Spot lokasi. Langsung spot lokasi, langsung di print, langsung dapat. Dapat itu. Berarti bawa printer dong? Iya, jangan kan bawa printer Mas, kecil itu Mas. Yang penting semangat, membawa semangat Mas. Kalau printer kan nggak ada semangat, terasa berat Mas. Betul. Tapi kalau kita punya semangat kan ringan sekali itu Mas. Ya itu. Jadi membawa printer, sarana prasarana kita bawa ke pasar, ke tempat-tempat car free day atau ke tempat-tempat keramaian. Itu nol biaya ya Pak ya? Oh, Rp0. Kan apa? Rp0 ya? Rp0 ya? Rp0. Apa udah keroyo-royo datang? Oh iya, Rp0 gitu ya? Rp0 Mas Sulis. Iya. Banyak Mas inovasi dari 12 itu yang berhasil nendang atau istilahnya berhasil memikat teman-teman kementerian, termasuk jempol bos itu dinobatkan selaku inovasi terbaik se-Kabupaten Temanggung. Kemarin di itu antara dinas-dinas OPD. Iya, di daerah dinas OPD maupun kelurahan, maupun dari desa, maupun dari swasta, macam-macam. Tidak hanya dinas, Mas. Karena di Bapeda itu setiap tahun itu kan ada yang namanya lomba kreasi dan inovatif atau Krenova. Untuk masyarakat umum maupun untuk ASN kumpul bareng di situ. Dan dinobatkan DPM PTSB Mas. Itu diberikan oleh Pak Bupati bulan pertengahan September ya. Saya baru itu pertengahan September lah. Saya paparan itu akhir Agustus, dinyatakan pemenang itu awal September, dan diberikan hadiahnya di awal pertengahan September. Gitu Mas. Ini yang merangsang dinas-dinas untuk berinovasi dan berkreasi ya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Makin menarik. Jadi kita tahu ini upaya-upaya terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Pak Dwi ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Jateng Talk. Jadi tetaplah bersama kami. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Saat kita mengonsumsi air mineral di sana atau mungkin jam-jam di sana itu cari yang tidak terlalu dingin. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Di Bincang Otomotif edisi kali ini, Citra Permata dan praktisi otomotif Stefanus Sujono Kosasi akan mengulas serba-serbi modifikasi serta perawatan Mercedes-Benz W211 sampai kegiatan dari Mercedes-Benz W211 Club Indonesia Surabaya Chapter. Bincang Otomotif hadir setiap hari Minggu pukul 19 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Dan beneran dong, si kakak satu ini ikutan bikin konten tiruin ibu-ibu di jalanan sampai totalitas banget. VJVK, viral jempol, viral kocak. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Ya.
So now we're face to face. Warung Bola. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowopos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. Imbasnya beberapa wilayah terendam banjir, tepatnya di sebuah sekolah di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Cowopos TV. Pemirsa Cowopos TV, kita lanjutkan obrolan kita bersama Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, Bapak Dwi Sukarme STMT yang sudah hadir bersama kita. Tadi Pak Dwi sudah menyampaikan terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh dinas yang dipimpin oleh Pak Dwi ya. Nah, layanan-layanan apa saja yang selama ini diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Temanggung, Pak Dwi? Ya, Mas Lis, kalau kita berbicara perizinan, kita itu harus sesuai dengan aturan dari Pak Menteri, bahwa setiap kota, kabupaten, atau provinsi itu harus ada namanya mall perizinan. Mall perizinan. Atau MPP mall pelayanan terpadu itu ya. Nah, memang di Kabupaten Temanggung kami sampaikan, kami mengucapkan syukur alhamdulillah di Kabupaten Temanggung ini MPP-nya atau mall perizinannya itu sudah disahkan oleh Pak Bupati Forkominda, yaitu tanggal 7 Agustus, Mas. Sudah 7 Agustus. Tahun ini ya, Pak? Tahun ini. Tahun ini, tahun 2024. Dan bagusnya lagi, Mas, sudah diresmikan oleh Pak Menteri juga. Ya, tanggal 30 Oktober. Oleh Pak Menteri langsung. Jadi kami sangat berbangga bahwa MPP kami yang ada di DPMPTSP ini telah secara resmi disahkan oleh Bupati dan oleh Pak Menteri. Jadi secara administrasi sudah klop sebagai MPP yang ada di Kabupaten Temanggung. Ini menjadi dibandingkan dengan kabupaten atau provinsi yang lain menjadi kebanggaan kami, karena tidak semua kabupaten, kota atau provinsi yang sudah mempunyai MPP. Tidak semua kabupaten. Ini ada kewajiban ya Pak? Iya, ada kewajiban, tapi tidak semua yang berhasil mendirikan mall pelayanan publik ini atau MPP ini. Tentu kami berbangga ini dan harus mengisi agar masyarakat ke mall ini puas. Nah, agar puas tersebut, Mas Ulis, per hari ini kami itu sudah menggandeng ada 25 PD atau perangkat daerah, baik itu instansi dari dalam sendiri maupun instansi vertikal. Jadi ada 25 sudah kita gandeng, Mas. Cukup banyak. Mulai dari pertanahan sudah ada di kami, mulai dari kepolisian sudah ada, sudah Mas, mulai dari kejaksaan sudah ada, mulai dari imigrasi, Mas Sulis, kalau teman-teman mau haji, umroh atau mau ke luar negeri, tidak perlu kemana-mana, cukup ke MPP. Itu salah satu dari instansi vertikal. Sudah ada BPJS juga. Sudah ada BPJS tenaga kerja, kesehatan, jadi sudah komplit, Mas, dari instansi vertikal. Sedangkan instansi yang dari dalam pemerintah Kabupaten Temanggung sudah hampir semua, Mas, yang ada pelayanan. Baik dari teman-teman DPU juga sudah ada, dari teman-teman pertanahan maupun dari teman-teman DPR KPLH lingkungan maupun perhubungan terkait dengan izin trayek-trayek. Maupun terkait dengan izin-izin kesehatan, dinas kesehatan sudah ada di kami. Juga tidak kalah pentingnya teman-teman yang mempunyai perizinan lain
bisa ke DPU Perhubungan juga dan sebagainya. Nah, memang Mas di dalam perjalanan waktu dari tanggal 7 Agustus secara resmi diresmikan oleh Pak Bupati dan 30 Oktober oleh Pak Menteri, kami sekarang sudah mempunyai layanan 132 layanan, Mas. Begitu banyaknya. Banyak ya. Contohnya seperti apa, Pak? Layanan yang apa ya? Yang layanan dari pembuatan paspor. Tadi yang imigrasi itu ya sudah kami membayar uang juga tidak perlu keluar dari MPP karena sudah ada bank Jateng kami sudah kerjasama. Jadi banyak sekali, Mas. Meskipun kami masih muda, masih sekitar 4 bulan. ABG lah, masih. Iya, masih ABG. Masih unyu-unyu. Tapi semangat kami melebihi ABG, Mas. Karena kami mempunyai 132 layanan dan masyarakat sangat suka sekali. Baik terkait pendidikan, terkait dengan rekomendasi sekolah, rekomendasi macam-macam sudah ada di kami semua. Jadi layanan-layanan inilah yang membuat kami bangga bahwasanya masyarakat terus berbondong-bondong untuk menuju MPP kami melalui pelayanan publik ini. Dengan harapan kalau masyarakat puas, nanti nilai survei kepuasan masyarakat juga kami tinggi. Betul. Ya, harapan kami puas itu kan harus ditunjukkan nilai, Mas. Oh iya, nilainya berapa? Kalau nilainya kecil berarti masyarakat nggak puas. Belum puas. Tapi alhamdulillah semenjak ada MPP ini, nilai kami yang semula hanya sekitar 80, sekarang 92, Mas. Wah, 92,80, Mas. Signifikan juga. Jadi nilainya nonjak tinggi, Mas, sangat tinggi sekali. Karena survei kepuasan masyarakat ini yang menilai, yang klik, yang menulis adalah masyarakat sendiri. Kami tidak bisa intervensi, Mas tulis, buat dinilai 100 toh kita nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Sana sudah mempunyai rahasia kode-kode sendiri. Jadi alhamdulillah berkat adanya MPP ini melalui pelayanan publik ini dengan 132 layanan dan 25 instansi baik vertikal maupun kita sendiri, survei kepuasan masyarakat kita dikategorikan A, yaitu sudah grade A kita, grade A itu 92,80 gitu, sudah sangat tinggi. Dan kami memperjuangkan agar tetap tinggi, bisa 99 atau sempurna, Mas. Itu, Mas. Ya, mempertahankan jauh lebih sulit. Siap, Mas. Jadi MPP itu untuk memudahkan masyarakat ya, menjangkau layanan publik. Jadi nggak perlu kemana-mana ya. Nggak perlu kemana-mana, Mas Sulis cukup membawa berkas yang diinginkan di dalam satu pintu itu sudah. Dalam satu ruangan itu sudah selesai semua. Mau ke kepolisian, mungkin terkait dengan surat keterangan kepolisian, mau ke perbankan, BPJS, mau ke tata ruang, mau ke kesehatan, mau ke izin trayek, mau Mas Luis mau ke Amerika. Mas Luis kan sering nih ke luar negeri nih. Biasanya kan ke pusat-pusat ya. Cukup di situ aja. Cukup masuk pintu, nanti kita sambut dengan senyum. Di situ ada makanan-makanan ringan. Oh iya, semua gratis, tis ya. Ada minuman, ada kopi, ada teh ya. Di situ orang Temanggung ya. Ya, insya Allah ya. Di situ kami sediakan semuanya kayak mall lah ya. Kayak mall dengan pelayanan ramah. Insya Allah kami bisa memacu SKM kami lebih tinggi atau survei kepuasan masyarakat lebih tinggi. Tidak, tujuan kita tidak penghargaan saja atau angka-angka saja, tapi kepuasan masyarakat, Mas. Jangan sampai masyarakat datang sana itu masih bingung, masih harus kemari ke sana dan sebagainya. Itu, Mas. Ya, kalau ke sana kemari itu kan satu mungkin waktu juga. Betul. Biaya juga akan memberatkan masyarakat. Iya, betul. Ya, intinya memudahkan dan meringankan masyarakat. Betul, Mas. Dari sektor waktu dan juga biaya, Pak. Iya, betul. Saya kok jadi pengen pindah ke Temanggung, Pak. Iya, karena kami itu kan ada kecamatan yang paling jauh ya, Mas. Mana, Pak, itu? Ya, itu kayak di Tretep atau Wonoboyo. Itu nek mau ke Temanggung kan butuh waktu hampir 2 jam, Mas. Iya. Nek mau ngurus surat menyurat aja waktunya 2 jam. Bensinnya saja mungkin 50.000. Belum makan sate 200.000. Sate ya, belum bakso pulangnya ya toh.
belum rokoknya dan sebagainya. Banyak toh Mas? Belum oleh-olehnya. Belum oleh-olehnya, tapi dengan di sana cukup sekali, atau kita yang ke jemput bola, jemput bos, lebih ringan. Inginnya kami mendekatkan dengan masyarakat lebih dekat lagi. Oke, MPP Temanggung salah satu yang terbaik ini saya. Amin. Jarang mungkin sampai menyediakan makanan ringan. Iya Mas, betul. Itu salah satu bentuk juga pelayanan yang lebih ya, Pak. Nilai plusnya MPP Temanggung ya. Iya, betul. Saya kok jadi pengen lihat ke sana Pak. Siap, saya pengen tahu. Live di sana Mas. Iya, live di sana ya, nanti gampang hitung-hitungannya. Pak, itu tadi tentang MPP ya. Saya yakin ini akan membawa masyarakat Temanggung lebih produktif ya. Betul. Secara biaya dan juga produktivitas ya. Betul Mas. Nah, terkait dengan investasi Pak, khususnya di Temanggung, bagaimana nih Pak investor atau investasi di Temanggung sampai sejauh ini di penghujung tahun 2024, apakah ini ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya Pak? Layanan yang sudah diberikan oleh dinasnya Pak Dwi ini. Iya Mas, kalau kita berbicara investasi, kita tidak boleh meninggalkan angka-angka atau capaian-capaian memang Mas. Seorang pengusaha itu sebelum menanamkan uang, dia itu akan melihat angka-angka capaian-capaian. Kebetulan capaian kita terkait dengan angka pengangguran kita itu terkecil se-Jawa Tengah. Oh iya? Iya kita terkecil se-Jawa tahun ini. Itu versi dari BPS, bukan Pak Dwi Soekarmei yang hitung loh Mas. Itu versi dari BPS yang menyatakan baru 4 bulan lah mungkin kami terima. Itu kami penganggurannya hanya 2,32. Itu artinya terkecil di Jawa Tengah. Kemiskinan kami sudah hijau. Itu artinya hanya tinggal 1 digit. Kemiskinan ekstrim atau orang yang paling miskin itu tinggal 0,33. Itu artinya apa Mas? Kalau dilihat angka-angka itu, orang akan menanamkan modal di Temanggung itu sudah pede, sudah percaya diri. Karena angka-angka itu bagus. Angka-angka pengangguran kita terkecil, angka-angka kemiskinan sudah 1 digit, pertumbuhan ekonomi kita sudah 5,0. Itu sudah bagus-bagus semua Mas. Jadi angka-angka inilah yang menjadikan kami puas dan percaya diri untuk menawarkan Temanggung ke yang baik lagi. Dan ini terbukti di tahun 2022, tahun 2023, investasi di Temanggung itu hanya 1,5 triliun, Mas. Hanya 1,5? Iya. Hanya 1,5, 1 triliun, bahkan pernah 800 miliar dan sebagainya. Tapi di tahun 2024 kita sudah hampir 2,1 triliun, Mas. 100%. Iya, sudah hampir 100% kenaikan. Ini tidak hanya kerja keras DPM PTSP, tapi semua elemen keroyokan multi helik inilah yang mendukung ini semua. Karena faktor keamanan yang bertanggung jawab siapa? Kesbangpol. Berpengaruh itu. Pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab siapa? Dinas Perdagangan. Pengangguran bertanggung jawab siapa? Nah, dan sebagainya. Inilah yang kita keroyokan bareng-bareng menciptakan hal-hal yang positif untuk Kabupaten Temanggung, ditambah punya pelayanan yang bagus. Jadi berbicara investasi di Kabupaten Temanggung luar biasa kenaikannya. Salah satunya didukung adanya MPP atau Mall Pelayanan Publik itu, yang 24 jam 7 hari, pakai layanan Zoom bisa, pakai WA bisa, tidak perlu ke Temanggung bisa, kita yang moro atau kita yang ke sana juga bisa, mana yang dimaui oleh perusahaan tersebut. Kita buat nyaman masyarakat sehingga SKM kita melonjak tinggi. Itu Mas Sulis. Baik Pak Dwi, calon investor, kalau Anda tertarik menanamkan modal, sedang memilih di wilayah mana di Jawa Tengah, nah Kabupaten Temanggung bisa menjadi salah satu alternatif. Pak Dwi, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Pos TV. Sama-sama Mas Sulis, untuk dinas yang dipimpin oleh Pak Dwi. Amin. Sekali lagi terima kasih dan juga selamat atas prestasinya yang diberikan oleh Kementerian Pan-RB. Siap Mas Sulis. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, perbincangan kita bersama dengan Bapak Dwi Soekarmei, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Temanggung. Saya Sulis Esa, sampai jumpa.